20 4 5 4 RW, dusun 3 6 7 16 8 11 5 RW, terus dusun 4 RW 3 RW 14 13 10 4 RW. Tetapi dari segi penduduk yang paling banyak itu dari RW dari garis 4 paling banyak, diperkirakan dari 4 karena yaitu satu RW pun ada yang 5 RT dan 6 RT 4 RT. Kalau dari ekonomi kalau dari ekonomi yang lain karena SDGs itu mengarahnya ke teknologi. Kami pun kemarin ada 2 dari Kementerian Desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa kami menggunakan secara awal berapa orang, 6 orang, cukup kewalahan juga. Ini yang sudah selesai, ini yang di sana yang mereka lagi saya penting dulu masalah ini cuman dari segi lapangan karena SDGs itu petugasnya itu kemarin per RT 1 kita menggunakan kadar posyandu karena ibu-ibu ada karena sekarang jadi tidak ada menggunakan kader karena mereka memang diminta nggak tahu apa di lapangan yang memang di lapangan ya ini ini memang sudah selesai semua tapi pas diinput ke aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Desa itu banyak yang tidak lengkap. Kadang-kadang banyak juga yang dari kawasan perumahan itu tidak dari informasi yang lengkap, apalagi yang ditanya itu soal penghasilan katanya itu privasi. Padahal kita kan bukan itu, kita diminta datanya apa perkembangan di desa kita ini memang di sana. Mungkin untuk aplikasinya bisa saja tahun depan ya teman-teman lah ada satu SDGs tapi ini tidak ada hubungan dengan Menteri Desa. Kalau ini ada ke kampus awalnya misalkan program ini ke desa ada tugas kemarin atau hanya survei memang itu karena kita sudah dilaksanakan ya mungkin dilaksanakan dengan SDGs kendalanya itu banyak warga yang tidak membuka diri untuk tidak memberi informasi bahwa mereka itu punya penghasilan berapa karena katanya privasi yang kalau orang desanya sendiri juga suka bilang tapi ada tapinya juga mereka yang lebih dari penghasilan misalkan dia punya gaji tapi sambil usaha lagi kan karena yang disebutin gaji langsung kan juga gitu karena apa ada juga yang berpikir bahwa kalau saya memberitahu penghasilan saya lebih dari normal kalau sian menang bantuan dan seperti itu ada kalau nama kan ada di dongeng yang sedang kita kembangkan sekarang tentang kami juga kan dari sampai melakukan upaya tadi lahan pertanian tidak apa itu tidak terus berkurang karena perkembangan perumahan. Kami pun dengan BUMDes bekerja sama
mulai menanam pisang pokok kuning di tanah tarik desa sudah sebulan berjalan. Jalan sebulan maksudnya pertama memang peningkatan ekonomi desa PAD, yang kedua untuk menarik para petani yang mempunyai lahan hutan dari dijual supaya untuk kedepannya ketika kami coba dulu di taman tarik desa, coba dulu di sana. Kalau misalkan sekarang sukses, tahun depan kembangkan ke petani-petani kita bawa pisang pokok ini menjadikan kami pun pasarnya pun ya. Kenapa kami tanam pisang pokok ini karena memang pasarnya sudah siap. Jadi untuk ukur melakung itu kan rata-rata itu ini ada pelatihan ini, tapi tidak disediakan pasar teh kemana. Nah karena kami mencari pasar itu, terus ada yang memang mau bekerja sama. Oke, tapi coba dulu cari, karena kalau sudah diinformasikan ke warga ternyata tidak sukses, kata warga kan itu dia pernah dibawa kemana? Pasti ke desa lain. Hanya kita coba dulu itu satu. Terus di BUMDes, kita sekarang ngebangun BUMDes. Ya ini kan bangunan untuk BUMDes dan balik ke masyarakatan. Ya tujuannya itu untuk menampung, untuk meningkatkan. Misalkan ya ada pengrajin yang biasanya bikin kerajinan atau bercemilan atau apa teh, bisa ulang titipkan di BUMDes. Kita kan nggak mungkin menolak, bahkan harus kan mendukung, terus ngebantu. Karena kan Mario ini kan yang mahasiswa dari ITB yang dari UNPAD yang sudah sama-sama KWT, kadang ngebantu misalkan brandnya apa yang mau dibuat untuk ini, terus ngebantu IAP-nya. Bahkan rencananya untuk tahun depan bahwa si BUMDes itu ada setara dengan PT dan CP. Jadi di Kementerian Lingkungan itu sedang mengusahakan bahwa BUMDes itu setara dengan PT dan CP. Sekarang nama BUMDes kita sedang diusulkan ke sana. Jadi kita ada kewenangan untuk membuat PRT atau apa nanti. Tapi kan tetap tenaga nama perlu dibantuan bahwa mereka dengan mahasiswa, karena kan kita mah di sekitarnya kita masuk langganan bahwa ITB, UNPAD sama apa UNBIN terus nyanyian memang sering. Tapi kalau UNPAD memang sering, tapi sering kadang-kadang langsung ke KWTMA atau ke yang semester 1 semua. Iya. Tenaganya siapa langsung atau siapa? Dan kebanyakan ya KKN berapa semester 6 ya. Iya. Kenal lima. Banyak langsung kita salah pakai. Jadi ospek lah gitu. Makanya jauh orang Purworejo. Ya di ospek nanti mulai dinadarin kita pakai boboko itu. Ngawasin dulu kan. Kan harta teh nang Purworejo. Alipa mana Alipa ya? Itu masalah ekonomi mah penduduknya banyak, tapi kita terus mengusahakan. Kalau dari dana desa itu memang kita ini ngabidiknya ke itu urusan perekonomian. Jamban. Ke perekonomian teh supaya tidak apa namanya, kan kebanyakan mah dana desa lumayan jalan, lumayan KPT misalkan apa. Kita sekarang dari mulai 2021 ke depan itu kita mulai menjadi pemberdayaan, tapi karena kami hanya bisa mungkin karena memang keterbatasan dari pendidikan dan kita sering suka kalau ngobrol ini teh, oh ini ada informasi ini kemarin dari anak-anak mungkin senantiasa marketing online diarahkan ke pemudanya, dikasih tahu gitu. Cuman kemarin karena keterbatasan apa Shopee ini terbatas, yang diarahkan Shopee misalnya masih anak-anak nanti. Tapi karena memang keterbatasan informasi atau pembuatan produk ya susah. Marketing online lah, kalau itu kamu
Yuk. Biarin. Lanjut. Kemarin enggak mahal ya. Itu baturan paling itu ya. Terus kalau misal kalau di desa sendiri itu sering ada kayak seminar ataupun pelatihan itu terkait sama ekonomi ataupun pemberdayaan masyarakat. Kalau itu kadang-kadang memang pihak tertentu yang datang ke kami biasanya memang seperti ini, nanya dulu potensinya apa, kayak ITB kemarin kan terakhir ada pelatihan 4 hari dari ITB, tapi sebelum itu FGD dulu kita mintanya apa, tapi kami pun kemarin mintanya bahwa yang untuk pengembangan indeks. Jadi kita minta supaya itu lebih terampil dari segi pembukuan lebih bagus. Mereka cari di kampus ya, saya dosennya yang potensial. Kemarin 14 dosen kemarin jadi 4 hari itu. Oke kami itu jadi hasil jadi disampaikan bahwa ini. Jadi kami memang jarang ketidaktahuan, terus kalau kami memohon tapi mengeluarkan biaya ini. Tapi kalau di TB atau apapun yang di wilayah ini, biasanya kan kita desa-desa itu wilayah kita pasti normal welcome kemarin sebulan dari mungkin sudah terima ada kan yang mau kemarin mau ada suratnya mau ditolak. Terus apa lagi? Kalau soal tadi dari Bapak bilang bahwa dari segi pertanian semakin kesini kan berkurang dikarenakan memang pengaruh pekerjaan ataupun harapan dari orang tua. Terus keberlangsungan di pertanian di sini bagaimana? Kalau yang masih itu mah tetap sih masih terus, kalau yang memang masih penyaluran dan kadang-kadang ada juga yang mereka itu beli tanah yang Ini kumbaran sama. dan dikasih lagi ke yang menjual garap. Jadi Masih kalau yang masih itu cuman itu akan yang mereka tuan tanah karena jadi pemilik tanahnya orang kota ya tetap jadi petani. Itu biasanya bisa membuat hanya kelawat aja urusan gitu ya. tapi menurut kami tapi tidak kita dibuat dan dari hasil sama itu bukan mau Tapi sebagai jadi selama 1 semester ke depan beliau mengajar kami terkait dari yang sekolah mulai kita juga sama kuliah seperti itu kalau komunitas unggulan di sini dari kalau kita itu baru mau bisa hampir kita bahwa desa Cileunyi itu menjadi sentra desa Mekokun. Jadi di wilayah sebenarnya wilayah Barat itu karena memang kan ini dari perusahaan kita Mekokun itu bukan untuk dunia ya kan tetap mandiri tidak ya sih buat dijadikan desa kita atau apa pabrik kita itu sebagai percobaan kami dari kalau untuk meningkatkan Jadi budak. harus siap menanggung resiko apapun. Setelah kita beraniin diri, pasarnya sudah siap, terus nanya-nanya ke orang tua yang dulu suka bertani. Kita cocok bisa karena memang anginnya tidak terlalu kencang, terus
tidak ada angin juga, bagus, terus tanahnya memang bagus gitu. Tapi kita coba, nah saya untuk ke depannya tahun 2022 ke depan bahwa kita menjadi siapa di Cilemu kan lebih kita bisa jadi di sana. Lalu mau kalau yang sudah mah paling itu jagung ya palawija, bahkan tanaman pada hujan kan rata-rata karena di kita mengandalkan hujan. Sawah pun sama, kalau mau masuk musim hujan ya kalau itu mah kadang-kadang sering dilihatkan atau tembakau atau palawija. Kalau Tapi mau mati keke itu itu kan proses penjualannya atau ada proses gitu. Oh, itu biasanya mentah karena kadang kasihan itu petani juga kayak gini aja ada program misalkan dari pertanian ini ada bantuan jagung datang pakai musim tanam pas bukan waktu musim tanam berarti kan karena kedinasan ada laporannya waktu itu harus laporan jarak sekian bulan untuk gagalnya banyak ya satu karena si bantuan tersebut tidak sesuai waktu musim tanam tidak menunjukkan pasar kadang setelah murah atau tidak ada yang beli dari jagung kebanyakan di Sabra PPKM pernah ngilingan senang karena jagung manis mah sifatnya konsumtif ya, hanya untuk makanan kita aja, tidak untuk ternak. Kemarin pas waktu mau masuk musim tahun baru banyak yang kelaparan karena kan tidak boleh jadi banyak yang tidak terjual ya kalau tanaman ya kita ingin nih bahwa di BUMDes Cianjur ini memikirkan petani jadi hasil bumi nanti ulang tahun kita mulai berpikir di tahun depan tapi nanti kita akan ada dua tani karena pisang jarak 3 meter ya 3 meter atau 2 meter paling yang di tengah-tengah kita juga berpikir apa sih tanaman namun ini pendampingnya tanggal ganti apa maksudnya ini dari tanaman pokok misalnya tanaman kopi sebenarnya ada tanaman cabai pepaya pendampingnya apa kita sambil berpikir sih di tanaman kari tapi kita uji cobanya di lahan sendiri aja dulu karena kan takutnya itu ya setelah kita bahas petani mau mana kan tidak ada yang nampak terus ya kita kan makan tetap walaupun nggak ada di waktu pasti tetap kan hasil pertanian semua jadi makan plastik ya perlu diperhatikan ini malah dia jadi pelacang baru pelacang lagi tetap kan ke depannya tidak mempertahankan pertanian ke depannya pasti muarabah makan jadi plastik ya jadi plastik karena kan anggar ngopi aja tidak tahu banyak waktu antusias ke perumahan saya mah nggak antusias siun kurang terbuang kita saya perumahan teh kemana mau pedang mau jagung jadi distabilkan Pak jadi di rumah hanya mungkin jadi dari aduh subhanallah buruh misalkan buruh kah tapi tergantung damai perginya kan tetap ke desa nanti nyaman hari ini jadi ya dari istiadat dari Julia silakan untuk tanyakan ada istiadat di desa Cianjur ini ada istiadatnya
apakah lebih ada religi atau umum atau profesional? Kalau masalah adat istiadat sih sekarang yang kebiasaan dulu kan mulai kurang. Emang lobang ada, itu punya uang ada. Banyak sih kreatif lah. kreatif seninya banyak yang muncul di tahun 2020 dan 2021 karena memang pandemi banyak. Terus yang religius juga ada, Ambiki juga kan sebagai DKM di Alfamart. Nyaingan Pak Uci ya, sama Pak Uci. Kalau yang kebiasaan ada Pak Uci juga. Ya. Ada istiadat, iya, pokoknya kreatif. Jadi ada istiadat ini dalam. Nah, kalau untuk kepercayaan Pak, kalau di tanah Sunda itu kan ada istilah kita namanya Sunda Wiwitan. Nah, jadi ada Sunda Wiwitan di dalam tanah Jawa. Apakah di sini masih menggunakan kepercayaan? Kalau ini menurut masih ada, Masih ada ya, ada. masih ada. Nggak tahu Sunda Wiwitan apa Sunda rumah masih ada, karena kan kalau dari segi apa? Dari segi pengetahuan bahwa itu bukan ada Sunda, Hindu kan? Ya. Karena dulu Hindu beralih ke Islam, kebiasaan itu masih tertanam. Itu sih. Karena faktor kepercayaan ada di lingkungan meninggalnya kalau pembangunan kalau di Jawa, tanah Jawa kita terkenal dengan kejawen. Nah, kan ada misalnya perhitungan kejawen yang menggunakan akar. Banyak sih, masih banyak. Nah juga kalau mau ke itu suka itu dulu, punya uang enggak enak. Iya. Pasar misalnya. Terpanjang. Itu kan itu. Jadi kalau di sini ini adalah tapi kakak berarti namanya apa atau panas itu Pak? Kita bukan saudara. Oh, bukan saudara. Oh, sama Pak Olo itu urusan kedinasan. Ah, kalau gitu. Jadi tambahan sedikit. Boleh, Ini masalah apa namanya tadi? Kepercayaan sudah Kepercayaan atau budaya yang ada di Cina. Sebetulnya dari dulu ya. yang dinamakan seperti ada hajat lembut, Nah, hajat kampung, itu ada. Sekarang misalkan kalau mau bulan mulut itu ada biasanya syukuran yang dinamakan nasi kuning, seperti itu masih ada. masih ada. Ada Terus yang dinamakan Sunda Wiwitan itu mengarah kepada Prabu Siwa. Itu sebetulnya kepercayaan bukan agama. ya. Itu masih ada, masih ada. Tapi hampir-hampir dicampur baurkan dengan Islam. Ya. Tapi pada intinya tujuannya sama seperti yang ada di Jawa, ada kejawen yang harus disampaikan itu sama. Sebetulnya satu arah, satu tujuan, satu ketuhanan. Ya. Makanya Itu masih ada di sini semua. Tapi hampir-hampir apa yang disampaikan Pak Sandes itu hampir punah. nah, Dengan sendirinya dengan perkembangan perkembangan atau penduduk sekitar ya. perkembangan sekarang, Ya. perkembangan zaman Sama. seperti itu dengan sendiri. Itu mungkin tambahannya sedikit. Masih ada, masih sama. Kalau ini Pak, kalau hajat umum itu dilaksanakan kapan? Itu setiap bulan Muharram. Kalau Bulan Muharram. ya, tahun baru Islam Cuman sekarang sederhana, tidak seperti itu mungkin dari satu